Kenapanya muslim, kalau di kitabnya kita Kristen, kalau kitab kita babi bisa makan terus. Kalau Di mana bang? Babi bisa dimakan bang kitabmu bang? ada di Mana bang? Di mana babi disuruh makan? Di mana? Silakan. Di mana babi suruh makan? perkataan Iya, Yesus di mana, bilang, Bang? kalau babi kalau nggak haram itu Anda dibohongin pendeta bang. Nggak ada Yesus mengatakan babi boleh dimakan bang. Anda dibohongin sama pendeta itu. Iya. Anda baca buka Imamat 11 ayat 7 bang. Coba dibaca bang. Jangan-jangan nggak pernah dikasih tahu pendeta nih. Kitab Imamat bang 11 nomor 6 nomor 7 bang, dibaca bang. Sekalian suruh baca suruh baca Yeremia 6 nomor berapa, nomor 15 16 kalau tidak salah saya. Di sana dikatakan barang siapa Yeremia berapa? Bentar. Imamat aja, Imamat. Imamat 11 ayat 6 ayat 7 coba dibaca. Imamat. Ini Anda nggak pernah dikasih tahu ayat ini sama pendetamu. Yang dikasih tahu justru yang tidak tertulis, babi boleh dimakan gitu. Aduh, ini penyesatan nih bang. Anda belum pernah dengar ya bang kalau babi haram dalam Bible ya bang? Anda? Nggak pernah dengar bang. Waduh, Jadi ini saya bang bertanya Anda. aja. Iya, Anda, waduh, kenapa Anda ditipu sama pendeta ini? Nggak pernah dikasih tahu hal-hal yang begini. Coba ayat 7 bang, Imamat 11 nomor 7 bang. Ya aku bacain aja Pak De ya. Izin ya. Iya baca. Nanti nggak percaya dia. Oh ya udah, Dia bacain nggak baca percaya dulu. nanti. Oke. Baca dulu Bang Anak. Bang Anak Mega. Imamat. Ya, Imamat 11 nomor 7. Ya, Imamat. Ini gimana, jahat banget ya pendeta-pendeta itu. Ayat-ayat kayak gini yang jelas-jelas tertulis nggak mau dikasih tahu. Ini gimana nih Pak Pendeta kau ini? Jangan perpuluhannya aja kau ambil Pak, tapi nggak kau ajari dengan benar jemaatmu ini. Aduh. Udah ketemu bang? Imamat itu bang, di dalam kitab perjanjian lama itu letaknya setelah kitab Keluaran. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawari, 2 Tawari, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskil, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maliaki. Ada, aku aja hafal Pak. Bang Imamat berapa tadi bang? Imamat 11 bang. 11 bang. Imamat 11 Nomor 7. Nomor 7 bang. Ya demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersila panjang tetapi tidak memamah biak haram itu bagimu. Daging binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Dor. Bingung saya. Nah, kamu kan, nah, gimana ini Rifa ini? Itu apa? Kan cuma ikut saja. Nah, itu Ikut saja makanya ajarannya. Ini anak Megawati begini, sebenarnya kalau kita merujuk kepada aturan Tuhan itu tidak mungkin bertentangan atau kontradiksi ya. Maksudnya adalah kenapa ajaran kamu saja yang menghalalkan babi?
Sedangkan orang Yahudi atau Bani Israel itu tidak makan babi. Sementara kamu percaya bahwa Yesus sendiri mengikuti ajaran Nabi Bani Israel. Nah, ketika seharusnya bukan kamu yang bertanya kepada kami, kenapa kalian tidak makan babi? Ini harusnya kami yang bertanya, apa yang menjadi alasan kalian makan babi? Kenapa kalian makan babi? Karena kami tidak menemukan bahwa babi itu boleh dimakan dalam kitab kalian. Tapi Bu Yuni boleh naik, izin maaf, saya potong. Si Yuni itu cuma pansos, dia tuh butuh perhatian. Yuni, ada usah. Ilmu gini ya. Uni, Saya lebih aku baik mau diskusi bertanya. sama Seger-Seger ya. Kenapa? Seger-Seger oten ya, masih punya adab daripada Yuni ya. Yuni itu Oke, satu lanjut tak ada ini. ilmu. Yang kedua, dia itu orang yang membutuhkan apa ya, kayak pansos untuk nggak penting juga gitu loh, nggak ada ilmu. Terus Yuni siapa gitu loh? Emang dia ustadz ulama, bukan siapa-siapa Yuni itu, jadi nggak ada gunanya ya. Uni. Yuni kita naikin. Uni, saya mau bertanya lagi. Ya silakan. Kalau Bang Ana mau nggak? Perbedaan Isa Bang Ana, sama- kalau seandainya Anda ditakdirkan menikah sama Yuni, mau nggak? Ya udah, silakan Bang Ana. ini saya mau bertanya, kalau perbedaan Nabi Isa sama Yesus bagaimana? Kalau di Ini mantap nih. ajarannya. Ini pertanyaan mantap nih. Terima kasih sebelumnya untuk anak Megawati. Semoga Anda sehat selalu ya dan mendapatkan hidayah dari Allah. Kembali lagi, hati-hati dengan salah satu imam TikTok di dunia TikTok ini, namanya Yuni. Hati-hati ya, dia imam ke-13 ya. Hati-hati dengan dia ya, nanti kamu digigit. Satu itu buat anak Megawati. Hati-hati kamu digigit. Yang kedua adalah pertanyaan kamu luar biasa. Apa perbedaan Nabi Isa dengan Yesus? Sebenarnya kalau saya ditanya, Yesus dengan Nabi Isa itu menuju kepada tokoh yang sama, yaitu anak Maria yang adalah utusan Tuhan mengajarkan kebenaran dengan menyembah kepada satu Tuhan, yang Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa ditoel-toel apalagi mati. Itu adalah orang yang sama. Tapi perspektif kalian, dalam Bible kalian diceritakan bahwa Yesus itu memiliki kepribadian yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi Isa. Berarti tidak semua orang Kristen memahami bahwa Yesus dan Isa itu menerima bahwa Yesus dan Isa sama. Tidak semua orang Kristen yang mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu berbeda. Begitu juga dengan umat Islam. Saya tergantung situasi. Yang mana dulu nih informasinya yang sama. Kalau informasinya dia adalah anak Maria, dilahirkan tanpa ayah, malaikat Jibril datang kepada ibundanya adalah orang terhormat, maka itu adalah Nabi Isa saya. Tapi kalau yang dikatakan temperamen, tiba-tiba lapar, buah ara tidak berbuah, mentang-mentang dia punya kekuatan, dikutuk itu pohon ara sampai kering, itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Tiba-tiba dia mengatakan perempuan lain adalah anjing, astagfirullah. Nabi Isa tidak mungkin mengatakan kata-kata yang kotor, menyamakan manusia dengan hewan. Tidak mungkin Nabi Isa mengatakan bodoh sekali kalian, na'udzubillah summa na'udzubillah, karena Nabi Isa adalah dipastikan seorang nabi yang mampu menjaga kata-katanya ya. Beda dengan saya. Kalau saya ngata-ngatain kalian nggak apa-apa. Kenapa? Karena ngata-ngatain kalian itu bukan berarti menjelekkan kalian, tapi menyatakan sesuatu yang realita tentang kalian. Nah, tapi kalau kita lihat, apakah Yesus itu adalah orang yang terkutuk dalam kitab kalian? Yes, kalian mengatakan bahwa dia adalah orang terkutuk karena mati di tiang salib. Kami tidak pernah mengatakan hal itu. Nah, jadi kalau kita bahas, yang mana dulu yang mau dibahas? Isa dalam perspektif Islam dan Yesus dalam perspektif Kristen, yang mana perspektifnya? Yang disalib itu bukan Nabi Isa, karena nanti di hadapan Allah, setiap orang-orang yang menyembah kepada berhalanya, maka berhalanya dengan yang menyembah itu akan masuk ke dalam neraka. Lah masa Nabi Isa nanti masuk neraka? Tidak. Kalian menyembah kepada berhala, yang kalian tuduh berhala itu adalah Nabi Isa. Jadi berhala yang kalian sembah itu adalah tuduhan terhadap Nabi Isa. Berarti Gitu. Uni yang Ya, berarti benerin dulu yang disalib itu Yudas ya. Saya tidak akan menyebutkan, saya tidak mau lancang ya. Kalau ulama saya berani mentafsir bahwa ada yang mengatakan itu berdasarkan empirik ya, hasil analisa. Contoh, ada ulama saya yang mengatakan bahwa yang disalib adalah Yudas. Kenapa? Karena berdasarkan kajian terhadap studi Bible sendiri. Kenapa? Ada keanehan yang terjadi. Pertama sekali adalah dalam kitab Amsal bahwa orang jahat akan menjadi tebusan bagi orang benar. Pengkhianat akan menggantikan orang jujur. Yudas adalah pengkhianat, maka dia dipastikan menggantikan orang jujur yang adalah Yesus. Kemudian dalam kitab kalian juga dikatakan Tuhan tidak mungkin menyalib, Tuhan tidak mungkin membunuh orang yang benar. Maka tidak mungkin Tuhan membunuh Yesus yang adalah orang benar, Nabi Isa yang orang benar. Nah, kemudian juga orang jahat yang menipu. Ketika seseorang makar kepada Allah, maka dia juga akan tertipu. Ketika Yudas menipu Yesus, sesungguhnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Maka wajar kalau dia menjadi terhukum kemudian. Kenapa
kenapa kami juga ada yang mengatakan dari kalangan muslim, para ulama kami mengatakan ada Yudas yang disalib? Karena kalau kita lihat kenapa Yudas kok bisa kebetulan matinya sama Yesus. Dan anehnya matinya dalam keadaan perut terburai. Ingat itu Longinus mentusuk lambung tokoh yang mati di tiang salib. Kok tiba-tiba mayatnya katanya gantung diri, tiba-tiba kok terburai perutnya. Masa terburai perutnya nggak ada sebab, kan aneh gitu ya. Sementara yang ditusuk lambungnya itu adalah Yesus. Nah ini aneh. Kemudian itu yang mati itu berteriak-teriak, Eloi Eloi lama sabachthani, Eli Eli, Allahku Allahku mengapa engkau tinggalkan aku. Kalau ada seseorang berkhianat kemudian dia menyesal dengan pengkhianatannya, tiba-tiba dia langsung dihukum, maka wajar dia meminta ampun, kemudian berkata-kata Eli Eli, Tuhanku Tuhanku kenapa kau tinggalkan aku, ya. Kemudian kalau kita bahas kenapa juga Yudas dikatakan sebagai orang yang tertuduh mati di tiang salib. Nah ini dia, dikarenakan kisah tentang Yudas ini agak aneh ya, tentang kematiannya, sama satu lagi apa ya, bahwa orang-orang tuh tidak kenal dengan Yesus yang asli, orang Romawi. Kenapa? Bukti orang-orang tidak mengenal Yesus secara wajah Yesus karena butuh Yudas untuk mencium kudus dulu baru bisa menangkap Yesus, kan aneh itu. Maka kalau orang Romawi salah tangkap atau salah gebukin itu hal yang wajar gitu. Nah, lalu kenapa ada yang mengatakan Simon misalkannya? Ya itu karena ulama kami yang mentafsirnya itu kan tafsiran, analisa. Tapi Al-Quran tidak sebutkan siapa yang disalibkan. Begitu kurang lebih anak Megawati. Iya. Terus mau bertanya lagi nih. Maaf ya kau tanya-tanya. Gak apa-apa, tanya terus sampai hari kiamat. Gak apa-apa, saya suka. Buat kamu saya prioritaskan tanya seumur hidup. Sebenarnya saya juga, kakak saya juga Muslim, cuman saya aja yang Kristen, cuma ya. Tanya aja tuh ya. Pokoknya kamu tanya aja, kamu tanya seumur hidup sampai saya meninggal, kamu tanya aja sama saya sudah. Kalau di kitabnya Uni itu Nabi Isa tuh tidak disalib kayaknya, atau Wama gimana? qataluhu wama salabu, dia tidak mati disalib. Dia tidak mati disalib. Dia tidak dibunuh. Karena itu sesuai dengan sifat Tuhan. Saya kasih kamu satu clue ya. Saya kasih kamu satu clue. Kenapa di kitab kamu ada dua kesaksian yang berbeda terkait tentang yang memikul salib itu? Yang satu mengatakan bahwa Simon yang memikul salib sampai ke Golgota. Yang satu lagi Yesus katanya yang memikul sampai ke Golgota. Kan aneh. Itu yang pertama. Kamu bayangin deh, tiba-tiba Yesus lagi disalib tuh tiba-tiba orang yang gantiin hukuman dia gitu. Kalau orang Romawi salah menyalibkan Simon kemudian itu hal yang wajar karena memang wajah Yesus tidak terkenal, dia bisa merubah wajah. Yesus itu bisa merubah wajahnya. Baca dalam kitab kamu. Nanti kalau mau dalilnya saya tunjukin dalilnya. Nah, saya bernarasi dulu. Iya, dan juga Yesus juga berkata, angkatan ini tidak akan mendapatkan satu penglihatan atau satu mujizat kecuali tanda Yunus. Mereka tidak akan dapatkan satu tanda kecuali tanda Yunus. Apa tanda Yunus? Bahwa Yunus ketika masuk ke dalam perut ikan dia tidak mati selama 3 hari 3 malam. Lalu kenapa Yesus harus mati 3 hari 3 malam? Ketika Yesus mengatakan tandaku adalah sama seperti Yunus lah. Yunus tidak mati 3 hari 3 malam, kok Yesus mati? Apakah kalian mau menuduh Yesus berbohong? Apa-apaan kalian ini? Justru keyakinan kami menjadi asbab bahwa Yesus itu dimuliakan dan tidak dituduh berbohong. Kalau kalian mengimani dia mati 3 hari 3 malam dalam perut ikan, kalian sedang mengatakan Yesus itu berdusta. Gitu. Ini Uni, tapi di Alkitabnya kita yang cuma kasih tahu, cuma Yesus pernah bilang sebelum Abraham ada dia sudah ada. Sebelum Yeremia lahir ke dunia dia juga sudah ada. Dia sudah dikuduskan Tuhan. Semua manusia itu sebelum ada sudah ada di Lahul Mahfuz. Lahul Mahfuz adalah semua yang Allah kehendaki untuk terjadi karena pengetahuan Tuhan itu melampaui ruang dan waktu. Ya, skenarionya sudah ada, bukan berarti Allah membuat kita menjadi robot. Tidak, itu nanti masalah qada dan qadar. Nanti itu terlalu tinggi buat kamu. Kita dasar-dasar aja dulu ya. Nah, terkait tentang Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Ya, ini saya katakan sama kamu, Melkisedek itu lebih hebat daripada Yesus. Tidak punya silsilah, tidak berawal dan tidak berakhir. Keren banget Melkisedek. Kamu mau bilang Melkisedek adalah Tuhan? Kan tidak mungkin. Melainkan semuanya ada penafsirannya. Iya, di Yohanes Yesus berkata, tiada Tuhan selain Allah. Betul. Bukan Yohanes, bukan gitu. Jangan dipelintir kitab sucinya orang Kristen. Nanti kamu kena pidana nanti.
walaupun kamu Kristen ya. Yohanes 17:3, Yesus berkata, kehidupan kekal itu hanya didapat dengan mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku yang Kau utus. Artinya di situ Yesus memperkenalkan satu-satunya Allah yang benar. Dan dia ada di surga. Sebenarnya kata surga itu kan merujuk kepada kata Uranos atau Samayim atau langit. Dia ada di langit. Gitu. Tapi kalau di kitab kita, kamu mau nikah sama Yuni nggak? Mau nikah sama Yuni? Yuni dia lagi menjanda. Nggak mau. Nggak mau. Oke. Yuni itu Nggak mau tertolak dong. di Syiah, tertolak di Kristen, tertolak. Saya tolong buat kalian petinggi-petinggi Kristen, para apologet yang hebat luar biasa, tolong Kristenkan Yuni kalau kalian mampu. Serius. Aku pengen banget dia, benar. Umur saya Jujur, dulu- jadi duri dalam daging dalam Kalau- Islam. Kalau saya dari Maluku nih, dari Maluku. Oh, Ya, salam respect nih buat Timur. saudara Timur-Timur nih. Silakan tanya-tanya lagi aja. Daripada saya nikahin kamu sama Yuni nanti. Sini lu debat sama gue, nggak berani aku, jijik. Ada hal-hal yang kutakuti di dunia ini. Pertama anjing, yang kedua ODGJ, yang ketiga kamu. Ya, saya kalau lomba bodoh-bodohan kamu menang Yun. Saya takut sama kamu. Takut Uni, rabies saya. Uni, kalau di Ya. Al-Qurannya Uni itu Nabi Isa turun di dunia itu pas hari kiamat atau Bukan pas hari kiamat. Jadi kemarin saya sudah bahas ini ya. Ini saya kasih kamu sebuah data ya. Ini saya ambil literasinya dalam ensiklopedia Al-Mughni ya. Ini buat kamu ya. Mudah-mudahan yang memberi buku ini mendapatkan pelajariannya ya. Literasi yang saya buka adalah ensiklopedia Al-Mughni. Saya akan bacakan buat kamu ya, karena qadarullah saya baca dan kamu datang bertanya. Mudah-mudahan ini adalah bentuk dari pengamalan ilmu saya ya. Saya baca, saya ambil ilmunya, saya sampaikan kepada kamu. Jadi ada 10 tanda-tanda hari kiamat ya di dalam Islam itu. Tanda-tanda besar ya, tanda-tanda kiamat besar gitu. Bukan berarti pas kiamat dia turun, bukan. Sebelum hari kiamat, karena dia akan meninggal akan dimakamkan oleh seluruh umat Islam, oleh umat Islam, bukan seluruh umat Islam, oleh umat Islam gitu. Dan dia akan menjalankan syariat Islam. Saya akan mana ini ya, saya kasih ke kamu data terkait tentang Nabi Isa alaihissalam dari sudut pandang di mute dulu itu saudaraku ya. Jadi ada ini dia keluarnya Nabi Isa alaihissalam setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam, setelah turunnya Dajjal, munculnya Dajjal. Setelah Dajjal keluar dan berbuat ini, kalau kamu mau punya bukunya ini ya, ini ensiklopedia Al-Mughni di halaman ke-86 ya. Nah ini dasar literasinya, nanti ada sumber primernya. Ini memang sumber sekunder, tapi nanti akan ada saya kutipkan sumber primernya. Nabi Isa alaihissalam setelah Dajjal keluar dan berbuat kerusakan di muka bumi, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Isa bin Maryam alaihissalam. Beliau turun ke bumi di sisi menara putih sebelah timur Damaskus, meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap 2 orang malaikat. Lalu ia membunuh Dajjal, berhukum dengan hukum Islam, mematahkan salib, membunuh babi, nggak tahu termasuk Yuni, saya nggak tahu ya, dan juga meletakkan pajak, harta melimpah ruah, dan hilangnya permusuhan. Dia menetap selama 7 tahun dan tidak ada permusuhan di antara manusia. Kemudian dia meninggal dunia dan kaum muslimin mensalatkannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengirim angin dingin yang baik dari arah Syam atau Syria, maka tidak tersisa lagi seorang di atas muka bumi yang di hatinya masih ada sedikit pun masih ada sedikit kebaikan atau iman, melainkan ia mematikannya. Nah, kalau kita merujuk bahwa dalam muttafaq alaih ya, dalam surah An-Nisa, nanti penjelasannya di muttafaq alaih, tidak ada seorang pun dalam surah An-Nisa ayat 159, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap kalian. Karena memang di ayat lain dikatakan bahwa setiap nabi dan rasul akan menjadi saksi untuk kaumnya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam adalah ya, ini Dajjal itu, pertanyaan saya, Dajjal itu seperti apa Dajjal? Dajjal itu adalah seorang laki-laki dari anak cucu Adam alaihissalam, muncul di akhir zaman dan mengaku memiliki sifat rububiyah, keluar dari timur di Khuraisy, kemudian dia berjalan di muka bumi, maka ia memasuki semua negeri kecuali Masjidil Aqsa, Tursina, Makkah dan Madinah. Ia tidak bisa memasuki ketiga tempat itu karena malaikat menjaganya. Turun di Danau Asin, maka kota Madinah bergetar 3 kali, keluar darinya setiap orang kafir dan munafik. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda menyebutkan fitnah. Beliau banyak menyebutkan sehingga menyebutkan
fitnah Ahlas. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah fitnah Ahlas? Beliau menjawab, ia adalah lari dari perang. Kemudian fitnah Asyara, asapnya dari bawah 2 kaki seorang laki-laki dari ahli baitku. Dia mengaku bahwa dia dariku dan dia bukanlah dariku. Sesungguhnya wali-wali kekasihku adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian manusia berdamai di atas seorang laki-laki seperti pinggul di atas tulang rusuk. Kemudian fitnah Duhaima yang tidak membiarkan seseorang dari umat ini kecuali menamparnya satu tamparan. Apabila dikatakan berakhir fitnah tersebut, malah semakin panjang. Jadilah pada saat seseorang pagi hari beriman dan sore hari menjadi kafir, sehingga jadilah manusia ke kemah iman yang tidak ada kemunafikan padanya dan kemah nifak yang tidak ada iman padanya. Apabila sudah seperti itu, maka tunggulah Dajjal dari harinya atau besoknya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Bagaimana bentuk dari Dajjal? Sebentar ya. Fitnah Dajjal. Nah, sifat Dajjal, Rasulullah SAW memperingatkan kita dari mengikuti Dajjal atau membenarkannya. Beliau menjelaskan kepada kita sifat-sifat agar kita berhati-hati daripada sisi Dajjal ini. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Dajjal ada seorang laki-laki pendek, berkaki bengkok, keriting. Kalian lihat laki kalian kalau kakinya pendek, bengkok, keriting, matanya sebuta sebelah mata kecampak, astagfirullah. Berarti kayak gitulah Dajjal ya. Berkaki bengkok, keriting, buta sebelah mata, terhapus matanya, tidak menonjol dan tidak bermata cakung. Harus mirip seperti ini ya. Jangan nanti gara-gara rambut kalian, laki kalian keriting, kalian bilang dia Dajjal. Kurang ajar. Jangan gara-gara kakinya bengkok kalian bilang dia Dajjal. Enggak, harus sempurna seperti ini ya sifatnya, seperti penggambaran baginda Rasul ya. Ya. Kemudian jika disamarkan kepadamu maka ketahuilah dan dia tidak bermata cekung. Jika disamarkan kepadamu maka ketahuilah bahwa Rabbmu subhanahu wa ta'ala tidak buta sebelah matanya. Jadi Dajjal ini turunnya dari sini ya. Turunnya dari mana? Dari An-Nawas bin Sam'an ya. Dia berkata, Rasulullah bersabda, Dajjal sesungguhnya ia keluar dari celah-celah di antara Syam dan Irak, berbuat kerusakan di kanan dan kiri. Ini hadis riwayat Imam Muslim ya. Nah, tempat-tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal sudah saya sebutkan. Pengikut Dajjal nih termasuk kayaknya Yuni nih ya. Nah, saya sampaikan ini. Kebanyakan pengikut Dajjal adalah kaum Yahudi, Ajam, bangsa selain Arab, Turki dan berbagai manusia. Kebanyakan dari bangsa Arab, Badui dan wanita. Kau Yuni, kau termasuk ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, yang mengikuti Dajjal dari Yahudi Asfahan sebanyak 70.000 orang. Mereka memakai jubah hijau yang biasa dipakai ulama Persia. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman ya. Kita harus menjaga diri dari Dajjal. Bacakan surah Al-Kahfi dari ayat pertama sampai ayat ke-10 ya. Itulah. Jadi Yuni ini adalah, ada sebuah dalil yang saya baca, bahwa orang beriman di hari akhir itu tidak akan berkasih sayang dengan kaum kafir. Yuni mengangkat anak kiamat, bahwa Yuni telah berkasih sayang dengan kaum kafir. Apakah layak Yuni dikatakan sebagai orang beriman? Wallahu a'lam bishawab. Silakan anak Megawati. Ini berarti Dajjal bisa masuk di gereja ya? Kalau menurut kalau di Medina kan tidak bisa masuk karena dijaga oleh malaikat-malaikat. Gereja adalah bisa jadi tempat kesukaan Dajjal, karena di gereja itu orang-orangnya di dalam semua itu dogmanya kadang tidak berdasar. Dajjal itu suka mengaku sebagai manusia yang adalah Tuhan, sementara orang di gereja menuhankan anak manusia. Maka saya yakin bahwa gereja tempat salah satu kesukaan Dajjal gitu. Jadi gini Uni, yang bingung lagi sama Alkitabnya kita, Yesus disunat, tapi kami nggak disunat. Gimana itu? Iya, saya bingung kepada kalian. Kenapa kalian mengikuti asimilasi paksa kaum Romawi terhadap Yahudi di zaman Yudas Makabe sebelum Masehi? Orang Romawi menginginkan orang Yahudi di dalam 1 Makabe pasal 56 untuk tidak bersunat. Kenapa asimilasi paksa orang Romawi kepada Yahudi menjadi ajaran bagi kalian? Karena ajaran kalian dari Romawi. Apa buktinya? Mari kita bahas kitab kalian, kitab bahasa Yunani. Ya. Dan anehnya lagi, semua pemimpin-pemimpin kalian, bapak-bapak gereja kalian itu, saya bingung, entah apa hubungannya dengan Yesus. Nah, kenapa kalian tidak bersunat? Sementara bersunat itu adalah perintah atau perjanjian kekal antara Tuhan dengan Abraham, yang adalah perjanjian kekal yang bukan hanya untuk keturunan Abraham, tetapi juga untuk laki-laki yang ada di rumah Abraham, termasuk anak-anak budak.
Orang-orang yang tidak bersunat di bangsanya harus dimusnahkan. Padahal bangsa Israel belum ada waktu itu. Bangsa apa kalau gitu? Maka dipastikan bahwa sesungguhnya aturan Tuhan ini untuk seluruh manusia pada waktu itu pengikutnya Abraham. Ini anak Megawati ini kok komentar di bawah ini. Saya segera mualaf ini katanya. Silakan bertanya sampai kamu sampai saya meninggal, nggak apa-apa. Kalaupun itu menjadi asbab kamu mualaf, ya alhamdulillah. Soalnya kalau menurut saya ini apa ajarannya Yang Islam mengadakan agak sunat masuk- itu bukan Yesus saya ya, mau anak potong Mega. sedikit. Anak Mega. Iya. Yang membuat orang Kristen tidak bersunat itu gara-gara Paulus yang mengaku-ngaku bertemu Yesus padahal Yesus sudah naik ke surga. Padahal Yesus katakan, kalau Iya. ada yang mengatakan aku bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias di dalam bilik, maka jangan kau percaya. Tiba-tiba Paulus gliding di atas padang gurun mau ke Damsik, mengaku ketemu Mesias. Di dalam bilik mengaku ketemu Mesias. Terciptalah kemudian surat-surat Galatia, Korintus, Efesus, yang di dalam Efesus itu membatalkan hukum Torah yang tidak pernah dibatalkan oleh Yesus. Tiba-tiba kemudian Paulus mengatakan, Perjanjian Lama katakan Torah itu sempurna, tapi kata Paulus, Torah itu tidak menyempurnakan. Bahkan kitab suci mengungkung segala sesuatu dalam dosa. Maka terkutuklah hukum Taurat. Makanya Yesus turun menebus kutuk hukum Taurat. Kok Tuhan kasih hukuman yang menjadi kutuk? Ini kan apa coba? Ya. Woi Rifa, Dengan misionaris gini, terselubung. kalau demikian- Yuni mengatakan saya misionaris terselubung, sementara si Yuni adalah tidak jam. Ya, lanjut. Begini saya mau kasih tahu ya. Kalau menurut saya Tuhan itu tidak dikeluarkan dari seorang manusiawi. Bagus. Kan dia kan maha pencipta. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Anak Iya, Megawati, artinya sudah mulai Anda mulai adalah digunakan ini. manusia yang memfungsikan nalar Anda. Bukti bahwa, jadi gini ya, anak Megawati, coba Anda dengarkan diskusi saya dan Bunda Rahma dan juga Pak Desugi dengan teman-teman Kristen. Ketika kami bertanya kepada teman-teman Kristen, apakah Tuhan kamu manusia? Dia menjawab, bukan, Tuhan kami bukan manusia. Bagaimana dengan Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah anak manusia? Oh iya, itu sebagai manusia. Assalamualaikum penyembah Muhammad. Assalamualaikum penyembah Muhammad. Waalaikumsalam penyembah kelamin. Nanti ya, kamu sudah mengatakan tadi bahwa Yesus adalah kelamin. Pada mulanya kelamin bersama Yesus, maka Yesus adalah kelamin dan kelamin adalah Yesus. Itu udah argumen kamu yang sudah saya publish di YouTube ya. Nanti ya, penyembah kelamin diam dulu. Silakan anak Mega. Ini mau kasih tahu. Kalau logika saya, Tuhan kan maha pencipta. Jadi dia tidak keluar dari rahim atau siapapun dari Masya Allah. manusia. Dia kan maha pencipta. Di Iya, Alkitab masa juga Tuhan kan tertulis. bercampur dengan air ketuban? Ngapain Tuhan di dalam rahim? Alkitabnya kita kan tertulis di Kejadian 1 ayat 1 bilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus menurut kalau pertanyaan saya, Allah itu apakah Yesus? Oke, saya jawab ya. Allah itu adalah term yang muncul dari Al-Quran dan dicomot oleh orang-orang Kristen ya. Aduh, kenapa sih hewan? Jangan menggonggong lah. Ya kita Kenapa lagi sih ngomong pada sama naik manusia kepanasan nih. gitu nih? Dia Saya lagi ngomong. ngomong sama anak manusia ini, anak Mega Dilempar ini. aja bawaan. Kayak itu turunin aja Pakai bangke turunin. penyembah Iya. kolot itu. Kalau udah kayak gitu gak usah dipertahankan. Dia memang udah bilang. Nggak mungkin terjadi debat yang baik. Dia itu sudah bilang tadi bahwa Yesus itu adalah kelamin. Itu statement yang keluar dari moncongnya tadi tuh si hewan tadi ya. Astagfirullah, dia yang bilang ya. Gini anak Mega, kamu Kalau harus saya cari tahu. Kristen Protestan saya. Ya, oke. Jadi Saya coba lanjut dulu ya. Kata Allah itu munculnya di Al-Quran. Tidak ada kitab suci yang memuat kata Allah selain Al-Quran. Tetapi kata Allah itu sudah dikenal sebelum Al-Quran hadir. Nah begitu ya. Kenapa tidak ada kata Allah? Sama seperti Septuaginta yang tidak memuat lagi nama Yod He Vav He. Karena diganti dengan Theos. Ini yang terjadi. Wajar kitab suci Taurat. Bentar dulu say. Ya, kata Dulu, Dek, Allah sabar, itu Dek. adalah istilah untuk nama Tuhannya umat Islam disepakati oleh kamus Harvard, kamus KBBI, kamus yang Al-Munjid yang dibuat oleh orang Kristen sendiri. Itu adalah nama untuk ilahnya umat Islam. Nah, kemudian anak Mega, kalian menggunakan kata Allah itu karena
kesalahan LAI yang mencomot kata Allah lalu salah pula lafaznya. Allah itu harus ditafkim, tapi kemudian jadi Allah. Allah itu adalah Allah itu adalah penyebutan hiperkorek dari kata Allah. Kesalahan sebut. Nah, kalian itu tidak tahu Allah itu saya nggak tahu Allah ini dari mana kosakatanya gitu. Yang ada tuh Elohim, Allah, Eloah, Ilahi, itu ada. Tapi Allah ini dalam bahasa Ibrani artinya adalah sumpah serapah. Itu ada kata Allah. Allah itu ada dalam kitab Mazmur. Itu sumpah serapah. Nah, kalau Anda bertanya kepada saya, apakah Allah itu adalah Yesus? Yesus itu tidak pernah dikatakan Theos, tapi dia adalah Kurios. Bahkan pemilik keledai yang diambil oleh Yesus juga dipanggil Kurios. Begitu saudaraku. Oh iya, saya sudah ngerti ini. Apakah saya mau tanya? Saya sesuatu yang sangat fundamental aja lah sama kamu. Kamu bisa nggak menunjukkan kepada saya kenapa Bible kamu dikatakan kitab suci? Silakan, itu saja dulu sayangku. Kok sayangku, saudaraku. Karena itu kan ada lagi ajaran Paulus lagi yang menulis di situ. Bukan cuma ajaran Paulus. Di dalam kitab Hakim pasal 79 atau 9 ayat 7 itu ada dongeng atau fabel di dalamnya. Kemudian ada kisah-kisah tentang Samson, percintaan Samson dengan Delila. Ada kisah-kisah di mana kisah-kisah tersebut adalah kisah-kisah yang aneh bin ajaib ketika Tuhan berfirman dalam hati lalu masuk ke dalam kitab itu. Aneh juga kalau Musa yang menulis kitab itu tapi dia menuliskan kematiannya sendiri. Jadi banyak sekali anakronisme dalam kitab kalian. Lalu dari mana kamu bisa percaya bahwa kitab itu dari Tuhan atau Matius, Markus, Lukas itu betul-betul pengajaran Yesus? Ya, kalau di Alkitab Yesus kan punya 12 murid. Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Yudas Iskariot. Ya, oke. Terus? Kan ada Matius. Bingung saya ini. Ya, ini saya jelaskan sama kamu ya, karena kamu yang bertanya di sini. Baiklah, saya akan memberikan 2 SKS pada kamu malam ini ya. Kita bicara tentang transmisi kitab suci. Kita sama-sama percaya ya, kalau kamu lihat dalam kitab kamu, yang namanya Tuhan itu ketika berfirman, dia memberikan firmannya kepada malaikat, lalu malaikat menyampaikannya kepada manusia. Jadi para nabi atau para utusan Tuhan itu adalah mereka yang berfirman mengulangi kembali perkataan Tuhan. Di mana kamu mau lihat? Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan seperti Musa ini yang firmanku diletakkan di mulutnya. Ya, nabi itu akan membicarakan apa yang Tuhan perintahkan. Kamu lihat apa kata Yesus? Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepadanya. Artinya Yesus mengaku bahwa dia adalah utusan, dia penyampai firman, dia adalah hamba Tuhan. Terdapat dalam kitab kamu itu tertulis ayatnya. Kemudian ketika Yesus mengajarkan Injil di berbagai macam tempat, apakah pada waktu itu muridnya menulis? Tidak ada tertulis, tidak ada literasi yang menunjukkan. Muridnya langsung tulis. Tiba-tiba 50 tahun kemudian, 60 tahun kemudian, Yesus sudah naik ke surga, tiba-tiba ada yang menulis. Coba bayangkan ya, bagaimanakah seorang manusia menuliskan kisah perjalanan hidupnya selama 3 tahun tanpa cacat, tanpa kurang, kalau dia tidak pernah menghafalkan narasi yang keluar dari lisan Yesus. Maka aneh juga ketika Matius yang murid Yesus tiba-tiba menceritakan silsilah Yesus, sementara dia hadir kenalan Yesus ketika dia sudah dewasa, itu pun cuma berapa tahun. Maka ini menjadi keanehan. Aneh juga ketika Matius menceritakan Yesus itu disunat tapi tidak tahu siapa yang memberikan informasi. Mari kita baca dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 1. Banyak orang telah menceritakan tentang Yesus dan dia menyelidiki tentang Yesus, maka dia tuliskan buku untuk Theophilus. Pertanyaan saya, sumber Lukas ini siapa? Kenapa dalam silsilah Yesus dituliskan menurut anggapan orang Yesus adalah anak Yusuf, sementara dia bukan anak Yusuf? Kenapa anggapan salah orang bisa jadi kitab suci kalian gitu? Saya bingung ini. Menurut anggapan orang si Rifa ini adalah istri Teku Wisnu. Loh, sementara dia ternyata adalah istri Baim Wong. Kok bisa dikatakan firman Tuhan gitu? Pernyataan bahwa menurut orang Yesus Rifa itu adalah istrinya Teku Wisnu. Kan aneh. Menurut anggapan orang Yesus adalah anak Yusuf, sampai bapaknya ke Daud. Ini kan lucu gak bro? Ini bapak tirinya kok bisa, bapak tirinya bersambung nasabnya atau silsilahnya sampai ke nenek moyangnya Yusuf. Apa urusan Yusuf dengan Yesus? Tidak ada. Makanya kata saya, tuduhan terkait tentang Yesus itu sangat beragam dari orang Yahudi dan orang Romawi.
Itu dibuktikan ketika dia sedang disidang. Waktu dia disidang itu banyak orang memberikan kesaksian tentang Yesus, tapi kesaksiannya berbeda-beda. Dan pada waktu Yesus hidup, tuduhan terhadap dia itu sangat banyak juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan dia ODGJ, ada yang mengatakan dia dari Beelzebul, ada yang mengatakan dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa kalian menerima tuduhan orang Yahudi kepada Yesus dengan membenarkan tuduhan tersebut dengan mengatakan dia adalah orang yang nista karena menyamakan dirinya dengan Tuhan? Itu bingungnya saya. Iya. Sementara dia berkali-kali mengatakan Tuhan itu hanya satu. Jangan kalian panggil siapapun Bapa di muka bumi ini, karena Bapa kalian hanya satu, Dia di surga. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Tidak mungkin tukang periuk adalah periuk. Apa kata Tuhannya Bani Israel? Sebelum aku tidak akan ada lagi Tuhan yang dibentuk, setelah aku tidak akan ada lagi. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, setelah aku pun tidak ada. Artinya tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah Tuhan Bani Israel itu, yang tidak akan pernah berubah dalam kitab Maleaki. Dalam kitab Yesaya tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk setelah Tuhan Bani Israel atau sebelum Tuhan Bani Israel. Dengan di doa aku percayanya Kristen, Yesus berkata, naik kerajaan sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Siapa yang lihat? Tadi doa aku percaya itu doanya orang Kristen. Siapa yang lihat? Kurang tahu. Jadi kalau menurut saya berarti Yesus itu bukan Tuhan. Bagus. Masya Allah. Karena udah bilang Allah Pinter Bapa ya, yang- alhamdulillah. Lanjut, anak. Karena udah bilang Allah Bapa yang Maha Kuasa. Anak Mega, saya mau tanya sama kamu. Kamu mau nikah sama Bu Yuni nggak? Nggak kenal Yuni Ya udah, aku. maka kamu jadilah Islam biar kamu tidak dinikahi dan dikejar-kejar Bu Yuni. Marilah datang kepada agama yang aturannya jelas, siapa yang mengajarkan jelas, transmisi firman Tuhan jelas, dan ajarannya make sense, atau tidak ada satupun jurnal ilmiah yang membantah ajaran Islam. Apa ajaran Islam? Adillah bersikap. Perintah Allah seperti itu. Al-Mumtahanah ayat ke-8. Tidak terlarang kalian berbuat baik kepada kaum kafir, kepada orang yang tidak memerangi kalian. Dan bahkan kami diperintahkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Kami sesuai situasi dan kondisi, semuanya diatur oleh Allah. Sangat-sangat relevan untuk kehidupan. Pernikahan kami pun ada batasannya. Minimal umur adalah ketika sudah balik. Ditandai dengan apa? Datangnya menstruasi. Dalam Kristen ada tidak aturan seperti itu? Tidak ada, saudaraku. Maka datanglah wahai saudaraku kepada agama yang lurus ini, yaitu ajaran di mana Yesus pun berada di bawahnya, karena Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas, tidak pernah mengatakan Tuhan itu manusia, dan tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Maka wahai saudaraku anak Megawati, datanglah ke ajaran Islam ini, yang di mana ajaran ini adalah ajaran yang akan mengatur kehidupanmu detail untuk kau damai di dunia, selamat di akhirat. Ini berkaitan dengan bagaimana kau nanti setelah mati. Ketika nanti engkau sudah memiliki nalar dan tidak percaya lagi dengan apa yang digembar-gemborkan oleh pihak gerejamu terkait tentang Yesus, apalagi yang mau engkau tunggu wahai saudaraku? Tolong buktikan Al-Quran salah. Maka kalau engkau tidak bisa membuktikan Al-Quran kami salah, maka janganlah engkau masuk. Kalau engkau bisa membuktikan Al-Quran salah, maka jangan masuk Islam. Tapi kalau engkau tidak mampu menjawab semua klaim Al-Quran, bahwa Al-Quran terjaga, tidak terdistorsi, tidak ada yang mampu meniru Al-Quran, dan engkau tidak mampu membuktikan itu, kenapa engkau masih menolak Allah? Kenapa engkau masih menolak baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang bahkan dalam buku Michael Hart disebut sebagai orang berpengaruh nomor 1 di dunia? Kenapa engkau menolak baginda Rasulullah yang sangat-sangat mencintai umatnya, yang akan memberikan syafaat nanti di akhir setelah kita mati, setelah dibangkitkan kembali? Datanglah wahai saudaraku anak Megawati ke dalam Islam ini dengan penuh, dengan betul-betul karena pengetahuanmu dan penalaranmu. Tunjukkan kepada saya agama yang tidak menuhankan makhluk selain Islam. Tuhan kan cuma satu aja, Allah. Betul. 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 Kalau Yesus, Silakan. kalau menurut kalau di Kristen, di kita Kristen, Yesus kan Tuhan. Kalau pemikiran saya, Saudaraku, anak Megawati, ketika engkau menjadi seorang Muslim, maka sejatinya engkau sedang memuliakan Yesusmu. Ketika engkau menjadi Kristen, engkau sedang menghinakan Yesusmu dengan mengatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 13, dia mati terkutuk. Bagaimana dengan Islam? Islam, jangankan Yesus Anda, ibundanya Sayyidah Maryam itu, bahkan namanya termaktub dalam Al-Quran kami menjadi nama surah, dan kami sangat percaya beliau adalah wanita ahli surga, suci, dan sangat menjaga
menjaga kehormatannya. Bagaimana dengan kitab Anda? Bagaimana Yesus digambarkan hilang pada saat umur 12 tahun? Yesus yang katanya Tuhan dalam perjanjian lama mengajarkan untuk menghormati orang tua, tapi ketika hilang di umur 12 tahun, dia 3 hari 3 malam tidak memberikan informasi kepada ibunya yang mencari-cari dia. Lalu ketika bertemu di bait Tuhan, apa kata Yesus? Mengapa kau cari aku? Bukankah aku berada di rumah Bapa? Dia nggak minta maaf. Apakah seperti itu gambaran seorang manusia yang adalah Tuhan yang mengajarkan untuk menghormati orang tua? Maka ini bertentangan dengan ajaran Torah. Bagaimana mungkin Yesus yang manusia mulia itu durhaka kepada orang tuanya? Maka kembalilah wahai anak Mega ke fitrahmu sebagai muslim, karena pada dasarnya kamu dilahirkan sebagai muslim. Orang tuamu yang menjadikan kamu Nasrani dan Yahudi. Setiap Islam yang Ya, tapi di ini Hafsa, pernah temanku bilang di Al-Quran juga tertulis Allah tidak mempunyai anak dan Allah tidak beranak. betul. Betul ya? Betul. Apalagi yang kau tunggu, saudaraku? Saya sedih ya, kalau ada orang Kristen yang sudah punya nalar, mendapatkan pengetahuan, dan sudah mulai tidak percaya dengan pengajaran orang-orang gereja, tapi belum mendeklarasikan keislamannya. Ini lebih mengerikan daripada kaum kufar yang memang menolak, yang sudah menempati neraka. Orang-orang yang sudah percaya, lalu seperti Heraklius. Heraklius itu sudah tahu secara ciri-ciri baginda adalah nabi, tapi dikarenakan dunia dia tidak mau harga dirinya turun, atau dia ya banyak ya masukan-masukan dari orang-orang penasehat-penasehat ya, dia tidak mau masuk ke dalam Islam, padahal dia sudah tahu bahwa baginda adalah nabi yang diimani di dalam nubuatan kitab yang dia pegang. Saya sangat sedih dengan orang-orang seperti ini. Masih mending segar memang kafir laknatullah, dia memang menolak sudah ya, dan dia memang sudah memilih itu, dan Anda tidak memilih itu. Anda memilih untuk tidak menuhankan dia. Anda sudah bagus di situ, nalar sudah berfungsi, tapi Anda belum masuk ke ranah aman karena Anda belum mengenal Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang diperkenalkan Yesus, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Ini yang sangat saya sayangkan. Saya sangat sedih, saudaraku. Kalau di Alkitabnya kita juga ada tertulis puasa. Setiap nabi itu diberi kuasa, saudaraku. Barang siapa diberi kuasa, mustahil dia adalah yang punya kuasa. Ketika Yesus diberi kuasa, apa bedanya dengan Musa? Musa diberi kuasa membelah laut, Elia diberi kuasa untuk naik ke langit, Elisa dan Elia diberi kuasa untuk menghidupkan orang mati. Nabi diberikan kuasa, namanya orang pilihan Tuhan. Nabi Muhammad diberikan kuasa dalam banyak hal, seperti ketika perang beliau dibantu oleh para malaikat. Beliau diberikan kuasa melakukan mukjizat-mukjizat seperti mengeluarkan air dari dalam jarinya atau menyembuhkan mata orang yang sedang sakit. Baginda Rasul juga diberi kuasa. Maka Nabi itu memang diberi kuasa karena mereka orang yang pantas, layak mendapatkan kuasa itu. Dengan di Alkitabnya kita, Yesus juga berpuasa. Oh, berpuasa. Maaf telinga saya agak ini gara-gara Yuni ini. Ya, Nabi Isa. Ya. Dia di bawah dia pengen naik-naik kan. Maaf, minum dulu ya. Minum dulu ya, anak. Betul, anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Yusuf. Betul, Anda betul. Nabi Musa itu puasa dalam surah Al-Baqarah. Wa iz wa'adna Musa 40 lailatan summa takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika Nabi Musa 40 hari pergi meninggalkan Bani Israel, dan mereka kemudian menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya, dan mereka termasuk orang yang zalim. Nabi Musa itu puasa 40 hari, kami 30 hari. Ditambah lagi puasa sunnah 10 hari. Jadi 40 pun bisa. Nabi Yesus juga berpuasa sampai dia lapar. Masya Allah. Kami mengikuti Nabi Musa, kami mengikuti Nabi Yesus lah. Kalian ikuti siapa? Kalian ikuti siapa? Hah? Ikuti siapa kalian? Jangan ikuti Yuni lah. Yuni itu di Syiah tertolak loh. Nggak ada orang Syiah yang mau mengakui kesiahan Yuni. Orang Kristen pun nggak mau nerima dia sebagai Kristen loh. Terbuang sana sini. Iya. Yuni salah satu artis TikTok, imam ke-13 yang adalah penguasa TikTok ya. Kalau di dalam kalian tahu kalau di dalam Palung Marijuana itu ada
penguasa palung marijuana ya, yang adalah jin-jin tomang. Nah, Yuni adalah penguasa TikTok. Muka petak, hidung lebar, itulah Yuni. Silakan. Dengan Wahai pemikiran saudaraku, saya, anak, apakah engkau pemikiran percaya bahwa saya- Yesus adalah Tuhan? Dengan pemikir logika saya, apakah Tidak. Yesus dan Adam dan Hawa duluan mana? Gimana? Yesus sama Adam dan Hawa. Adam secara zahir Adam lebih dulu ada, tapi kalau kita bicara sesuatu yang gaib, segala sesuatu Allah sudah tetapkan ada di Lahul Mahfuz, ya. Begitu. Makanya ada di dalam riwayat hadis kami, ketika diusap punggung anak Adam, maka akan dikeluarkan. Jadi sebenarnya bukan berarti anak Adam itu sudah ada secara zahir. Ruh kita sudah ada, ketetapan Allah itu sudah ada di Lahul Mahfuz. Kita sudah ada, bukan berarti berbentuk jasmani manusia ini. Yang disebut dengan manusia itu apa? Ketika ada jasad manusia yang bertemu dengan ruh, jadilah anak manusia. Kalau dia berpisah, maka dia adalah ruh dan mayat. Jenazah tanpa ruh disebut mayat, ruh tanpa jenazah disebut sebagai ruh. Nah, kita itu sudah di Lahul Mahfuz itu sudah ada sketsanya dari Allah, atau rencana Allah itu sudah ada gitu. Kalau lebih seperti itu, saya tidak suka sih menggunakan bahasa-bahasa yang cenderung nanti jatuhnya ke ranah mendeskripsikan Allah ya. Saya tidak mau ya. Kurang lebih seperti itu. Gimana anak Mega? Gereja kamu di mana by the way? Apa nama gerejanya? Kita gereja Elizabeth. Di mana itu? Maluku. Ya, Maluku. Oke. Maluku Tengah. Coba kamu buka 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Aduh, Bahwa Tuhan itu tidak ada yang dapat menghampiri Tuhan, karena Tuhan itu tidak dapat dilihat. Kenapa kemudian orang Kristen percaya bahwa Tuhan itu berkelamin dan turun ke dunia? Pertanyaan saya, apakah kamu percaya bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan? bisa begini, kurang percaya karena Tuhan dia kan yang menciptakan manusia. Masa Jadi siapa Tuhan? Masa dia dikeluarkan dari rahim seorang manusia? Lalu siapa Tuhan menurut Anda? Kalau kita Kristen kan Yesus Tuhan saja. Ya, kalau sekarang Anda, siapa Tuhan menurut Anda? Kalau Tuhan itu, kalau logika saya sih Allah. Oke, di mana di kitab Anda tertulis kata Allah? Kenapa ini? Di dalam kitab Anda, baik kedua-duanya, Septuaginta ataupun teks bahasa Yunani, itu tidak tertulis nama Tuhan, tapi tertulis kata Theos. Kata Yod Hevave itu tertulis dalam kitab teks Mesorah, punyanya orang Yahudi. Yod Hevave itu adalah tetragrammaton, 4 katanya huruf suci. Tetapi banyak kemudian interpretasi dari Yod Hevave itu. Pelafasan Yod Hevave itu sendiri tidak ada satupun orang yang pernah mendengar dalam diskusi lintas iman ini. Ada teman kita Yahudi tidak pernah melafazkan Yod Hevave itu. Artinya apa? Nama Allah itu sudah dikenal sebelum Nabi Muhammad lahir. Buktinya mana? Nama ayah beliau sendiri adalah Abdullah. Artinya nama Tuhan itu tidak mungkin berubah-ubah. Nama Tuhan itu tidak mungkin berubah-ubah, tapi Tuhan bisa memiliki gelar yang lain seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar. Itu bisa. Tapi yang nama Allah, yang proper name Allah itu tidak mungkin berubah-ubah. Kenapa Anda tidak mau masuk Islam saja gitu? Udah, saya simpel aja. Kenapa tidak mau masuk Islam? Apa alasan Anda tidak mau menjadi Islam? Karena kalau keluar dari Islam nanti orang tua, maksudnya keluarga sudah nggak terima lagi. Tadi bilang kakaknya Islam ya Uni kalau nggak salah. Kakakmu Islam bang anak. Nanti takut dapat usir dari rumah. Oh. Karena masih. Oke, saya jelaskan ke kamu. Sebenarnya dalam Kristen pun kalian itu wajib membenci ibu, ayah, dan keluargamu. Apa kata Yesus? Barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, maka dia tidak bisa menjadi muridku atau pengikutku, kata Yesus. Bayangkan, yang lebih kejam itu harusnya terjadi di agama Anda. Bahkan kata Yesus ya, jangan menyangka aku datang untuk membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Pertanyaan saya, dalam Islam, ketika Anda menjadi Islam, kewajiban Anda adalah patuh tunduk kepada orang tua, selagi ketundukan itu tidak menjadi asbab Anda kafir. Anda harus semakin sayang kepada orang tua. Itulah perbedaannya. Kenapa justru ajaran Kristen yang memerintahkan untuk berselek dengan orang tua, kok Anda malah masuk Islam, kok malah takut Anda berantem dengan orang tua? Ini bingung saya.
Ya, Anda lebih takut kehilangan dunia ketimbang nanti Anda takut bagaimana hidup Anda setelah kematian. Kalau kakak saya sudah masuk Islam, cuma sudah Pak keluar dari, sudah terdaftar lagi di keluarga. Oh, dikeluarin. Ya. Iya, jadi inilah yang menjadi asbab betul kata Allah Subhanahu wa taala ya, dunia ini menjadi apa ya, kemiskinan itu menjadi orang kufur kepada Allah dari pihak muslim seperti itu ya. Begitu juga dengan teman-teman Kristen yang sudah tahu kebenaran itu tapi tidak mau karena ketakutan dunia ini. Artinya Anda tidak percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kalau Anda percaya yang namanya Tuhan itu maha kuasa, kok Anda takut kehilangan dunia loh? Anda umurnya berapa sekarang, saudaraku? Kenapa Uni? Umurnya berapa sekarang? Baru 18, udah kuliah. Umur 18 tahun, pernah tidak hidup kelaparan 3 hari 3 malam nggak makan? Jangan nyinggung saya dong, Uni. Nggak, saya tanya dulu nih, pernah nggak 3 hari 3 malam nggak makan? Nggak pernah. 18 tahun beragama Kristen, tidak menyembah kepada Rabbul Alamin ini, bahkan mengatakan anak manusia adalah Tuhan, tidak pernah selama 18 tahun dibiarkan 3 hari 3 malam kelaparan. Lalu ketika Anda kembali kepada Dia yang adalah pemilik bumi ini, Anda takut kelaparan. Ini aneh. Ketika Anda saja tidak menyembah pemilik bumi ini, Anda tidak diizinkan kelaparan 3 hari 3 malam. Lalu Anda takut ketika menyembah pemilik bumi ini, takut kelaparan. Astagfirullahaladzim. Anda pikir Tuhan, ini yang saya bilang, inilah manusia pada akhirnya akan menentang keyakinannya sendiri, menentang nalarnya sendiri gitu. Saya sedih, ini yang saya sedihkan. Ya, teman-teman saya juga banyak yang Muslim, jadi kalau saya teman-teman Muslim ya akrab sama mereka ya, pokoknya mantap. Kalau teman-teman Kristen sesama Kristen kurang baku. Anda tahu tidak apa yang dialami Yesus ketika Yesus mengabarkan kebenaran? Di agama Anda disuruh pikul salib, tapi di Islam kami tidak disuruh pikul ketupat. Tidak ada kami disuruh pikul ketupat, disuruh bikin ketupat kami lebaran. Kalian disuruh pikul salib. Di dalam agama kalian disuruh menderita, tapi Anda justru takut pindah ke Islam karena takut menderita. Padahal di dalam Islam sendiri diajarkan untuk apa? Tidak boleh menjauhkan diri dari orang tua Anda, tidak boleh memutus silaturahim dengan orang tua Anda, even dia adalah Kristen sekalipun. Dalam surah Al-Mumtanah ayat ke-8 itu. Lah, Anda di Kristen kata Yesus, barang siapa yang tidak membenci ibunya, tidak membenci ayahnya, tidak membenci kakaknya laki-laki dan perempuan, maka tidak bisa jadi pengikutku. Lah, Anda tetap jadi pengikut Yesus, tapi Anda takut dibenci keluarga, takut berpisah dengan keluarga. Padahal Islam adalah, Anda sudah tahu bahwa Islam ini ajaran yang tidak mampu Anda bantah. Secara nalar saya yakin Anda sudah tahu kebenaran itu. Anda tolak itu hanya karena Anda takut dikeluarkan dari keluarga. Kan miris, ini kan ironis sekali gitu. Gitu loh. Kalau dengan logika saya Tuhan itu tidak disiksa gitu karena Dia kan Maha Pencipta, Maha Tahu. Tapi di kitab Anda, Tuhan Anda disiksa. Makanya berhentilah wahai saudaraku menentang nalar Anda. Astagfirullahaladzim. Anda sedang tidak berdebat dengan saya, Anda sedang berdebat dengan diri Anda sendiri, saudaraku. Anda sedang bertengkar dengan nalar Anda bertengkar dengan hati nurani Anda. Kebenaran itu tidak mungkin tertolak oleh akal dan hati nurani. Karena Tuhan yang menciptakan akal dan hati nurani untuk kita fungsikan, membedakan kita dengan hewan ya. Jadi Anda sedang tidak diskusi dengan saya, Anda sedang berdebat hebat dengan diri Anda sendiri. Maka biarkanlah saya membiarkan Anda untuk mendapatkan hidayah itu datang dari Allah. Maka ketika Anda memilih untuk menerima, insya Allah nanti Anda akan mendapatkan hidayah itu. Tapi ketika Anda memang menolak, apapun yang saya katakan itu tidak akan ada gunanya, saudaraku. Gitu aja mungkin ya. Lanjut yang lain dulu. Udah nggak bertanya lagi belum? Tanya Soalnya sampai saya meninggal tanya, kan saya bilang gitu. Saya sudah bilang begitu kan. Soalnya mau ke kampus lagi, ada Jom Malang. Iya, nggak mau tanya. Ketika kamu lihat saya prioritaskan kamu. Saya sudah banyak loh kasih tiket VIP buat teman-teman Kristen ini bertanya seumur hidup loh. Tapi kok pada nggak ada semua yang datang. Buat kamu saya kasih lagi tiket VIP untuk menjadi penanya saya. Kalau kamu larang saya bertanya kepada kamu, oke lah, saya akan tanya sama kamu. Tapi kamu khusus bertanya saya. Tanyalah kepada saya sampai kamu kapok, bosan dan muak melihat saya. Tanya aja sudah. Tapi jangan tanya pribadi saya ya. Nanti kalau kamu tanya nomor sepatu saya minta nanti kamu beliin saya sepatu, kan nggak mungkin. Ya, tanya yang penting-penting aja terkait agama. Apa sih Okay?
udah mulai paham ini mana yang baik. Mulailah baca-baca terjemahan Al-Quran, mulailah buka jurnal-jurnal terkait tentang agama Islam ya. Kamu kan seorang mahasiswa, buka Usuluddin, buka Tritunggal dengan Tauhid itu dasarnya dari mana. Kamu akan menemukan kebenaran itu. Kemudian kamu, kalau kamu adalah seseorang yang ingin membuktikannya secara empirik, ya kamu buktikan bahwa Al-Quran itu tidak masuk ke ranah ilmiah, penyampaiannya dari Rasulullah sampai kepada kita. Silakan. Belajarlah banyak-banyak ya. Mudah-mudahan selepas dari room ini kamu makin banyak belajar dan kamu semakin pintar dan akhirnya kamu mendapatkan hidayah. Karena Islam itu untuk orang yang berakal dan juga orang yang sudah balik. Kalau kamu sudah balik tapi tidak berakal, ya Islam tidak pantas buat kamu. Tidak layak kamu masuk Islam karena kamu tidak berakal. Tapi kalau kamu berakal, maka kamulah orang yang berhak mendapatkan Kau hidayah. ini Islam. mau Allah pamit dulu ya. Makasih Ya, anak Megawati sehat selalu. Semoga Allah menambahkan semoga Allah mengizinkan Anda mendapatkan hidayah Allah. Amin. Amin. Insyaallah mantap Uni Rifa. Amin amin ya mujib syailin. Allah ya. Silakan anak Megawati. Ya teman-teman ya, saya tuh kadang kayak mau nangis gitu ya kalau ada orang yang dia tuh sudah kayak Heraklius itu kan sedih banget dia tuh. Kalau Firaun mah wajar ya, dia ditutup mulutnya oleh malaikat karena dia mau mengatakan bahwa dia sudah percaya kepada Allah karena dia sudah berkali-kali ingkar gitu. Tapi orang yang nalarnya berfungsi tapi hanya karena dunia dia takut, lu sejatinya dia sedang tidak percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kalau dia sudah percaya Tuhan maha kuasa, apalagi yang ditakutkan? Itulah yang disebut dengan iman. Nah, itu yang saya sedihkan ketika ada orang-orang yang sudah tahu kebenaran itu tapi tidak mengambil jalan itu untuk dilalui gitu kan. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Saya berharap saya juga Uni mau pamit dulu ya. Oke, terima kasih buat anak Uni ini. mau pamit dulu ya. Terima kasih Bang Ana Megawati. Sehat Semoga selalu ya. Sama Uni. Semoga waktu Allah dekat berikan Anda hidayah. Anda mendapatkan hidayah. dari Allah Amin Subhanahu ya wa Ta'ala. rabbal alamin. Sehat selalu. Ya. Ya, sedih kali ya. Sedih banget. Iya. Assalamualaikum Ustaz Aryo. Salam. Lanjut Bang Wan masuk ini. Kembali ya, kita ingat ya,